Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan tes juga nanti tes vokalnya ya, tes musik dari musik vokal radio paket komplit lah. Kita tes semua. Ini adalah power saya ya, power rakitan saya yang kemarin yang pernah bahan-bahannya sudah saya tunjukin di video saya sebelumnya ya. Mungkin saya tidak menunjukkan proses merakitnya ya teman-teman, karena ini ya simpel sebenarnya, tapi saya belum menunjukkan proses perakitnya ya. Mungkin next ke depan aja lah ya. Nah, penampilannya seperti ini teman-teman. Ini udah jadi, udah siap pakai lah ya teman-teman. Jadi sudah selesai. Mungkin knop-knopnya ini ya aku belum beli ya. Jadi karena barang yang saya beli itu belum nyampe gitu aja ya, gak cukup lumayan ya. Nah, oke ya, ini kalau untuk dari tampilan dari depan ya seperti ini ya. Jadi saya sudah pernah membahas satu persatu dari mulai box, Bluetooth, dari box dan juga Bluetooth dan juga tune control sudah saya bahas dari mulai semuanya lah ya. Kita bahas dulu, kita kulas dari bagian depan ya teman-teman. Saya tunjukkan dulu bagian depan. Nah, ini adalah Bluetooth mic. Saya menggunakan Bluetooth mic ya. Bluetooth bisa dikatakan ya, kalau menurut saya sih best of the best ya. Seneng aku Bluetooth mic ini, karena dia itu kalau misalkan dipakai untuk mode apapun, dia itu tetap di mode itu, mode radio ya. Misalkan di mode radio tetap mengunci di mode radio, meskipun saklar ini saya off kan, tidak saya nyalain terus saya hidupkan kembali, dia tetap di mode radio. Mode Bluetooth tetap mode Bluetooth, dia bisa mengunci. Itu yang saya suka dari modul mic. Terus untuk volume tune controlnya ini ya, yang terdiri dari volume, mic, volume, sub, bass, treble ya. Nah, ini salah satu menurut saya yang bikin saya lebih mantap lagi, kerennya itu ya, subwoofernya itu enak, subwoofernya itu smooth. Jadi dia nggak begitu, nggak lebih gitu ya, istilahnya nggak terlalu kencang, nggak betul-betul pas. Saya menginginkan subwoofer itu yang seperti itu, dia smooth. Sebenarnya untuk membuat dia buka begitu terlalu over itu gampang sih sebenarnya, nggak ribet. Tinggal kasih aja resistor 22K atau mungkin 50K, dia akan tidak begitu terlalu over ya teman-teman. Jadi kalau yang ini sudah dikasih resistor dari sono sih teman. Jadi makanya dia pada saat dibuka pun dia smooth, bass subnya itu maknya itu nggak begitu terlalu kenceng banget, tapi dapat. Yang penting ada gelernya itu ada. Subwoofer ini sebenarnya bukan filter ya, sebenarnya itu dia lebih ke untuk membuka ya. Sebenarnya ini diikutkan sama ini. Nah, volume, jadi bukan digabung, tapi dia filter subwoofer, inputnya itu dia dijadiin satu sama volume. Jadi pada saat kita kebuka, dia ngebuka tapi tetap di level yang sekian. Jadi dia tidak, kalau misalkan volume dibuka, ini terus ngebukanya seperti ini, bukan. Jadi dia tetap di frekuensi yang semestinya, yang teman-teman misalkan buka sekian ya, sekian itulah ya. Pokoknya itulah ya. Itu yang satu. Kalau volumenya di off kan, misalkan di potensionya itu di istilah di off kan. Ya misalkan diberhentikan gini ya. Istilahnya dikurangi, dia nggak akan mengurangi suara bass. Tahu tebasnya di situ, tapi ini juga ikut ikut turun gitulah teman-teman. Ya, itu yang saya suka. Jadi satu sama ini itu lebih enak ya, nggak sendiri-sendiri gitu. Kalau tune control yang sama seperti ini itu kan sendiri-sendiri ya, juga ada ya. Nah udah, ini kalau yang ini udah cukup ya. Nanti kita tes vokalnya seperti apa biar teman-teman bisa lihat. Ini lampunya lampu saklar yang pakai lampu itu, karena di sini kan nggak ada tempat tuh bersih, jadi nggak ada lubang. Saya lebih seneng nggak ada lubangnya, nggak apa-apa ya, malah senang seperti itu sih teman-teman ya. Jadi nggak ada lubangnya biar tidak ada lampu tambahan itulah teman. Terus di sini ini skrup. Nah kalau saya itu baru tahu, ternyata saya kira ini skrupnya warna hitam. Sebenarnya skrup ini warnanya silver, karena dia menjadi hitam itu karena dia disemprot cat warna hitam. Sebenarnya ini skrupnya warnanya silver nih. Nah ini sebenarnya silver, warna skrupnya silver ya. Ini kalau seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi ini udah saya skrup, udah siap pakai ya teman-teman. Jadi nah oke, kita lihat bagian belakang ya. Nah ini kalau tampilan dari belakang ya seperti ini ya. Jadi kita perdekat dulu, saya tunjukkan. Ini adalah input ya. Sebenarnya saya ada rencana ya untuk ini tadinya nggak mau saya kasih dua gitu aja ya, tapi
saya lihat input yang warna kuningan tuh ternyata dia kini harusnya agak lebar, agak sulit gitu, pas ngepres gitu teman. Kalau yang ini kan ada jarak gitu ya. Nah, tapi nggak tahu lah nanti ya, karena di sini untuk kipasnya sendiri untuk sirkulasi udara, ventilasi udara yang lubang box itu nggak ada ya, jadi ini buntu semua gitu. Jadi ini kipas ini ya syukur-syukur ya masih ada tempat kipas ya, daripada nggak ada sama sekali sih. Kalau masalah ngelubangi box itu gampang sih sebenarnya, nggak begitu, nggak, saya nggak memasalahkan, yang penting ada kipasnya dulu lah, bentuk kipasnya ya. Beda kalau box di saya sebelumnya, dia ada sirkulasi udara kanan dan kiri ya. Nah ini ada saya kasih ring ya, tujuannya agar supaya lebih apa ya, lebih mantep gitu, lebih pakem gitu. Bahasa saya sih seperti itu ya. Ini saya kasih ring, kalau kipas ini harus dikasih ring, nanti kalau nggak dikasih ring bautnya itu dia judul menjeru, judul ke dalam ya teman, seperti itu ya. Ini saya kasih ring semua, ini full ring teman, tak kasih ring semua dari mulai konektor speaker sama. Nah ini juga saya kasih ring, teman bisa lihat ya. Nah, jangan lupa nanti ini kasih lem dikit aja, ini saya kasih lem biar dia lebih kuat kokoh loh, biar istilahnya tuh pengencangnya itu enggak, istilahnya tuh apa ya, katakanlah itu tidak di sekrup aja itu, jadi pas dari ada penguat lain yaitu menggunakan lem. Oke, biar teman-teman tahu dalamannya kita bongkar ya. Nah ini kurang lebih tampilannya teman-teman, isi dalam dan tampilannya seperti ini. Untuk box saya lupa tadi mengasih tahukan bahwa saya dapat skrupnya itu cuma 4, jadi hanya kanan dan kiri. Belakangnya sendiri nanti akan saya bor, dan sampingnya sendiri itu akan saya bor agar supaya ini tidak uklek-uklek gini-gini, dia tuh agar ada pengikat pakai skrup ya. Jadi nah ini uklek-uklek ya, tapi meskipun box ini tebal, box ini adalah salah satu box yang sangat rekomendasi ya menurut saya teman-teman, sudah pernah saya bahas soalnya. Nah penampilannya seperti ini kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat dari atas ya. Nah ini hanya bahannya cuma simple trafo power yang sudah include dengan PSU. PSU nya ganda, PSU utama untuk power dan PSU kedua yaitu untuk tunggal kontrol. Jadi keren banget, simple, dan harganya murah meriah untuk driver ini. Meskipun driver ini murah, tapi ada catatan yang harus teman-teman ketahui. Untuk TIP yang dipasang itu TIP LUT 323 ya. TIP dia tipenya kodenya itu 2955 3055, LUT-nya LUT 323. Kalau nggak salah LUT 323. Tapi ini TIP ini sudah bukan bawaan dari driver, udah saya ganti dengan LUT yaitu 350. Lebih bagusan mana ya, lebih bagusan LUT 350 teman, itu lebih kuat, tapi harganya agak lebih mahal daripada TIP ini. Harga yang saya beli pada saat itu TIP 3500 sama 2950 2955 3055 sama 2955 itu yang saya beli, itu harganya 22 ribuan ya. Kalau di online harganya kurang lebih hampir sama dengan di offline, karena di online sama di offline nih beda tipis. Kemarin saya belinya di offline harganya 22.000, kalau yang di online itu harganya sekitar 19, 20 sampai 25.000, ada yang sampai 25.000 dengan load yang sama, tapi itu memang kualitasnya bagus ya. Itu paling mahal teman, kalau untuk 2955 sama 3055 load 250 kalau nggak sorry, kalau load 350 ya, lupa saya ya, pokoknya load 350 itu harganya memang segitu. Pokoknya harganya 20.000 lebih dikit itulah, itu memang ya rata-rata yang paling mahal itu, maupun di online sama di online yang paling mahal itu yang paling bagus. Pasti nanti tulisannya TIP original. Biasanya kalau yang murah-murah hanya cuma TIP, tidak ada tulisan yang lain kan, judulnya itu enggak ada originalnya. Nah itu TIP kualitas biasa aja. Nah yang dipakai TIP ini adalah TIP kualitas biasa aja. Harga yang seperti ini yang dipasang dari sana aslinya itu kalau nggak salah cuma 7.000 sama 7.000-an kalau nggak salah, 7.000 atau berapa itu ya, 7.000 kan nggak nyampe, ada yang 5.000 malah kok, yang sama yang LUT 323 kalau nggak salah, itu bawaannya tuh harganya cuma murah. Terus setelah saya ganti, apa sih kira-kira dampaknya, bukan dampaknya, dampak positifnya ya, saya nggak tahu ya, suara sama TIP itu hampir
ada perbedaan dikit gitu ya. Kalau pakai TIP kualitas bagus suaranya kayak lebih empuk gitu ya suaranya. Menurut saya sih, terutama bassnya itu lebih nonjol, dungnya itu kalau menurut analisa saya ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman saya nggak tahu ya. Itu setelah saya ganti, ini saya ganti satu set saya ganti ya. Jadi teman, nah saya sarankan teman-teman nanti juga kalau misalkan mau ganti juga TIP BD yang berapa ya, TIP BD kalau nggak 140 sama 139 ya, itu ganti TIP 31 sama 32, 31 sama 32. Memang TIP BD itu harganya murah, 1000 rupiahan ya satu itu. Kalau yang bagus itu sudah yang paling bagus biasanya harga itu. Kalau TIP 31 32 original itu harganya 3000 sampai 6000 atau 3000 4000 5000 itu yang bagus ya. Pasti ada harga ada kualitas ya. Makanya driver ini harganya sekitar 70 ribuan ya, jadi saya tidak bisa mengeluh masalah komponen yang ini. Pasti akan dikurangi di bagian finalnya sama TIP nya itu, si TIP drivernya itu pasti disesuaikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ya sebelum dipasang nggak apa-apa, di sini mau diganti silakan bawa. Ini saya ganti bukan karena rusak, tapi memang saya ganti biar maksimal gitu aja. Maksudnya itu biar gak mindah-mindah, ini saya itu saya ganti ya. Ini sudah saya bahas teman-teman. Nah, untuk suplai power ini ya sama tune control ini dia sama karena dia berada di satu tegangan, cuma dia berbeda PSU nya PSU utama, terus dan yang kisi ini adalah PSU kedua, tapi dia tetap ikut ya. Dia dikasih resistor kalau nggak salah 220 ohm atau berapa ya, yang mengarah ke negatif sama positif pada PSU utamanya teman-teman ya. Itu jembatannya sebagai istilahnya tuh kalau misalkan apa ya, istilahnya sebagai penguat tegangan. Dimungkinkan apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan, maka itu resistor bisa menjadi salah satu katakanlah ya pemutus sementara gitu aja, bisa dikatakan seperti itu. Terus untuk kipas, ini kan kipas ya. Nah untuk kipas sendiri saya menggunakan PSU non simetris ya teman-teman, bisa lihat. Nah itu ada saya kasih selang bakar, itu sebenarnya saya bungkus ya. Itu sebenarnya itu PSU non simetris teman, ada dua, yang satu lagi untuk modul Bluetooth, yang satu lagi untuk kipas. Yang bawah ini untuk kipas. Kalau untuk kipas itu 6 volt, memang suaranya udah kenceng, udah keras. Mudah-mudahan nanti teman-teman pada saat cek mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara kipas yang kenceng ya. Nah yang satu lagi untuk modul Bluetooth. Modul Bluetooth ini saya supply 9 volt dari tegangan AC yang tertuju ke sini 9 volt. Jadi outputnya 9 volt masuk ke modul Bluetooth. Kalau saya tidak menggunakan TIP 7805 ya, karena saya tidak butuh 7805 lagi, karena untuk Bluetooth ini sudah ada TIP regulator 7805. Jadi ya gak ada masalah, kalau mau dikasih juga gak apa-apa ya teman. Ini seperti ini, saya tunjukkan dulu tegangan ekstranya itu ada di belakang ya teman. Sorry untuk tegangan saya kasih tahu, saya belum nyebut jadi ya, belum saya tunjukkan. Untuk tegangan utama driver ini saya pakai 18 volt ya teman-teman. Nah itu kelihatan 18 volt. Kalau 25 volt nggak mungkin mampu, driver ini pasti akan rusak ya nantinya, terutama TIP nya itu pasti panas dan cepat rusak ya. Makanya TIP ini TIP kualitas biasa, kecuali kalau teman-teman mau mengganti yang lebih bagus lagi seperti saya itu nggak ada masalah, di supply 25 volt dengan catatan TIP BD nya diganti dengan TIP 31 dan 32 ya, seperti itu. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Nah terus kita lihat tegangan ekstra ya. Nah ini adalah tegangan ekstra ya. Nah ini berada di satu tegangan, cuma berbeda voltase. Saya mengambil 6 sampai 9 volt. 9 volt untuk modul Bluetooth dan 6 voltnya untuk kipas, itu aja ya, seperti itu ya. Ini saya menunjukkan modul Bluetooth ya. Nah kalau teman-teman mungkin membeli box yang seperti saya, teman-teman mungkin harus bersusah-susah payah dulu ya, katakanlah itu, karena box ini untuk modul Bluetooth Mac itu teman-teman, apa itu namanya, dia agak plug ya, artinya itu masih ada pengganjal, yaitu untuk lubang pada modul Bluetoothnya itu terlalu kecil sehingga modul Bluetooth Mac itu nggak bisa masuk ke dalam secara maksimal, atau dia itu ngegawing gitu ya. Teman-teman harus gerinda dulu, pakai mesin gerinda, terserah mau mesin apa, yang penting hati-hati ya, yang penting pas itu, agar supaya untuk membuat kotaknya itu lebih lebar ya. Maksud saya seperti itu ya teman-teman, pasti paham. Teman-teman bisa lihat ya, warna ada seperti bekas untuk
mesin, karena itu saya mesin gerinda secara perlahan-lahan, secara smooth ya. Jadi dan ini juga untuk bagian tempatnya ini ya, sebenarnya itu pas merecet gini ya, kalau merecet ini semacam sampai seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk bagian mode Bluetooth. Nah ini untuk output mode Bluetooth, dan ini adalah untuk bagian kabel tegangan teman-teman ya. Nah teman-teman harus siapkan, kalau nggak mau ribet teman-teman bisa pakai modul Bluetooth audio konsol, karena dia tuh rata, jadi pas teman-teman nggak perlu susah-susah payah untuk membuat kotaknya itu lebar ya teman-teman ya. Jadi ini bagian modul Bluetoothnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi ini seperti ini ya. Nah untuk output modul Bluetooth ini kan outputnya ya, kabel outputnya. Nah ini saya langsung sambungkan melalui jalur bawah ya, jalur bawah input pada tune kontrol ya. Ini jalur bawah dari input tune kontrol teman. Ini ada input ya, outputnya ini pakai kabel hemat seperti ini. Memang untuk sistem groundingnya sebenarnya kurang bagus sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, kalau untuk pendek itu nggak ada masalah ya teman-teman. Nah ini seperti ini, jadi langsung saya masukkan ke input pada tune control. Jadi nggak saya kasih resistor teman-teman. Kalau teman-teman kasih resistor, tujuannya agar supaya tidak kehilangan stereo apabila mode Bluetooth tidak dipakai, nggak ada masalah. Tapi teman-teman kasih resistor 4K7 aja udah cukup ya, kasih 4K7 aja sebenarnya. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya. Jadi nah enaknya kalau saya tidak menggunakan aux in, ini aux in. Nah saya tidak menggunakan aux in sebagai utamanya atau untuk pemutar musik utama. Jadi gini, ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini jack RCA. Nah itu kan langsung masuk ke tune control. Nah kalau kita menggunakan aux in sini nun, jack RCA inputnya masuk ke aux in, outputnya melalui sini. Jadi kita tidak menggunakan input dari sini ya, input dari sini masuk ke output dari mode Bluetooth, dan aux in ini dari jack RCA ya, seperti itu ya teman. Nah tapi kalau saya menggunakan ini, maka saya harus Bluetoothnya harus on terus, kalau off dia nggak bisa. Kalau misalkan saya menggunakan jack RCA sebagai utama untuk memutar musik ya, karena itu harus bekerja, karena dia melalui rangkaian di mode Bluetooth. Jadi seperti, karena volumenya nanti juga ikut sini juga teman-teman. Jadi seperti itu, makanya saya nggak pakai aux in, saya langsung outputnya ke sini, inputnya dari sini. Jadi ini kalau saya nggak mau pakai mode Bluetooth, nggak saya matiin aja teman. Nah ya seperti ini ya teman-teman. Untuk trafonya Orient sudah pernah saya tunjukkan, ini trafonya Orient juga, dan ini semuanya udah selesai ya, katakanlah seperti itu. Jadi nggak saya modif teman-teman, mungkin hanya cuma bagian driver, mungkin TP nya finalnya aja. Sorry untuk ground teman-teman tidak melihat ya adalah CT ke body trafo, karena saya sudah menggunakan groundnya itu dari sini, karena ini adalah bagian dari ground ya teman-teman. Tapi harus urek-urek dulu nih, agar supaya skrup itu nempel ke apa ya, ke badan drivernya ya, ke PCB nya. Nah ini ground, nah sini jadi udah ngeground ke box, jadi itu tidak ada dengungan. Biasanya kalau power yang ikut dengan tune control seperti ini, pasti dia agak sedikit dengung kecil gitu aja ya. Tapi teman-teman nanti bisa groundan itu langsung hilang dengungnya. Nah oke ya, kita tes dulu untuk basic vokal sama juga radio sama juga musik ya teman-teman. Kita tes dulu di dalam ruangan. Ini adalah giliran saya akan coba untuk suara karaokean seperti apa ya teman-teman. Jadi nanti setelah itu kita coba radio, setelah itu Bluetooth ya, musik dari Bluetooth. Nah ini saya tutup aja ya teman-teman, apa itu powernya, biar suara kipasnya nggak terlalu berisik ya teman-teman. Jadi kita nyalain dulu untuk saklarnya ya, jadi saya on kan dulu. Jadi kita coba saya ngomong ya teman-teman, ini dalam kode 0, ini masih echonya 0 ya, ini tinggal putar aja gitu. Cek saudara, cek cek cu sa cu 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 sa cu 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 cek cek satu dua dicoba, satu dua dicoba, cek satu dua dicoba, cek satu dicoba, cek cek saudara dicoba, cek satu dua dicoba, cek satu, suaranya cukup lumayan, cek cek satu, cek
cek cek cek satu dua cek 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 satu dua. Ini untuk karaoke-nya seperti ini ya. Cek cek c. Itu ya kalau untuk karaoke ya teman-teman. Tapi terus kita coba untuk radio. Jadi volume mic ini juga bisa juga untuk sekaligus penguat suara ya dari mic ini. Kita mode radio gitu aja ya. Ini udah ada mode radio ya. Dan rempah-rempah alami Indonesia berkhasiat membantu menyembuhkan banyak penyakit. Berikut ini kesaksian yang telah merasakan kesembuhan dari Nah itu tadi untuk radio. Jadi cukup lumayan ya kalau untuk radio. Jadi tidak saya coba volume saya buka ya. Bapak Simpen. Nah oke ya teman radio, terus kita pindah. Nah ini saya tunjukkan ya, ini kan mode radio. Ini coba saya matiin ya, terus saya hidupkan lagi, nanti dia akan berubah di mode radio. Nah itu yang saya suka, dia itu bisa mengunci di mode apa yang saya inginkan ya, itu di mode radio ya. Nah seperti itu. Nah, ya oke teman, jadi kita langsung pilih mode Bluetooth aja ya. Nah ini udah mode Bluetooth ya, jadi saya tinggal putar musik aja teman-teman. Oke teman-teman, udah saya putar ya musiknya, jadi ini saya buka aja volumenya ya. Oke ya teman-teman, itu aja ya mengenai tes power ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.